Pernah nggak sih ngerasa kayak ada perang di dalam diri sendiri? Di satu sisi kita tahu apa yang baik, apa yang benar. Tapi di sisi lain ada dorongan, ada keinginan atau nafsu yang narik kita ke arah yang berlawanan. Nah, pertarungan klasik ini ternyata katanya sekarang lagi menuju babak finalnya. Ini kan pertanyaan besarnya ya. Kita udah punya ribuan tahun ajaran agama, filsafat, etika, macam-macam lah pokoknya. Tapi kok kayaknya keinginan dasar kita itu masih kuat banget cengkramannya. Kenapa semua sistem itu rasanya masih belum cukup ampuh? Oke, sekarang kita masuk ke sebuah klaim yang, wah berani banget. Menurut sumber yang kita dalami kali ini, semua ajaran kebaikan yang pernah ada di dunia ini pada dasarnya gagal total buat menaklukkan keinginan manusia. Ini bukan cuma kritik biasa loh, ini pernyataan kalau semua sistem moral yang kita kenal itu punya satu kelemahan fatal yang sama. Dengerin deh kutipan ini langsung dari sumbernya. Dikatakan bahwa seluruh ilmu kebaikan itu tidak mampu mengalahkan nafsu. Bukan cuma kurang efektif ya, tapi tidak mampu. Ini seolah-olah nunjukin kalau ada sesuatu yang fundamental, sesuatu yang penting banget yang selama ini kelewat oleh semua ajaran itu. Jadi, kalau semua ajaran itu dianggap gagal, terus apa dong yang kelewat? Nah, menurut kerangka ini, jawabannya ada di pemahaman kita tentang diri sendiri. Pemahaman yang lebih dalam dari sekedar pikiran dan tubuh. Yuk kita lihat anatomi spiritual yang ditawarkan. Nah, ini dia kepingan yang katanya hilang itu. Roh. Sumber ini bilang pengetahuan kita soal roh itu ternyata sangat sedikit. Dan justru karena keterbatasan inilah, nafsu jadi susah banget buat dikendaliin. Ini inti dari semua argumen yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, di sini konsepnya jadi makin dalam nih. Kita itu digambarin bukan cuma sekedar tubuh fisik atau raga, tapi punya 7 lapis. Coba bayangin kayak bawang deh. Lapisan paling luar itu tubuh, terus ada pikiran, akal, rasa, sampai di tengah-tengah ada nafsu. Lebih dalam lagi, baru ada hati, dan inti kita yang paling murni, yaitu fitrah. Nah, posisi nafsu yang ada di tengah inilah yang bikin dia bisa mengotori semua lapisan lain, baik keluar maupun ke dalam. Berdasarkan pemahaman 7 lapis tadi, sumber ini ngejelasin kalau ada 2 cara mendasar gimana pengetahuan atau ajaran itu bisa nyampe ke kita. Dan 2 jalan ini, wah beda banget. Coba kita lihat bedanya ya. Jalan Rasul manusia itu arahnya dari luar ke dalam. Ajarannya masuk lewat panca indera, lewat tubuh kita, fokusnya ke aturan-aturan fisik atau syariat, dan seringkali orientasinya ke penampilan luar. Sebaliknya, jalan Rasul malaikat itu kerjanya dari dalam keluar. Ajarannya langsung nyentuh lapisan spiritual kita, ngelewatin nafsu, dan tujuannya adalah kebenaran batin atau hakikat. Yuk, kita bahas lebih dalam lagi soal masalah pendekatan dari luar ke dalam ini. Karena mulainya dari fisik, fokusnya jadi cenderung ke gimana kita kelihatan di mata orang lain. Akibatnya apa? Pas kita diuji, pendekatan ini nggak cukup kuat buat membersihkan hati. Ujung-ujungnya, kita kayak ngulang ujian yang sama terus, cuma soalnya aja yang diganti-ganti. Dan seakan-akan pergulatan batin ini belum cukup rumit ya, sumber ini nambahin satu variabel lagi. Sebuah pengaruh yang nggak bisa kita lihat, tapi katanya nyata banget dan memengaruhi kita semua. Ini konsepnya jujur radikal banget. Dikatakan kalau dimensi hidup kita ini bersinggungan sama dimensi roh-roh orang yang sudah meninggal. Dan orang-orang yang hidupnya cuma fokus ke hal-hal luar, itu lebih rentan kena pengaruh dari roh-roh ini. Ternyata, pengaruh ini bisa datang dari macam-macam sumber loh. Bisa dari roh leluhur, yang niatnya mungkin baik, mau melindungi kita, tapi caranya udah nggak relevan lagi. Bisa juga dari roh lain yang punya agenda sendiri, atau bahkan ada kerjasama sadar, contohnya kayak praktek pesugihan. Nah, disinilah ceritanya jadi makin genting. Menurut kerangka ini, kita tuh nggak lagi diam di tempat. Pertarungan spiritual ini sekarang lagi masuk fase akhir yang dipercepat secara global. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Jadi, garis waktu ini ngejelasin prosesnya nih. Dulu pengaruh roh ini dianggap biasa. Nah sekarang, ini kita lagi ada di tengah-tengah proses pemilahan global. Semacam penyaringan gitu. Tujuannya buat misahin siapa yang bisa lepas dari pengaruh tak terlihat ini dan siapa yang nggak bisa. Dan di dalam proses penyaringan ini, katanya cuma ada 2 kemungkinan hasil akhir buat setiap manusia. 2. Nggak ada pilihan ketiga, nggak ada jalan tengah. Cuma 2. Oke, kita lihat hasil yang pertama ya.
Ini buat kelompok yang berhasil ngelewatin ujian kosmik ini, yang mampu memurnikan diri dari keterikatan sama pengaruh-pengaruh dari luar yang nggak kelihatan itu. Buat mereka yang lolos, perjalanannya nggak berhenti di situ. Justru mereka bakal dapat pendidikan langsung dari dalam, dari para rasul malaikat, buat akhirnya dikasih kekuatan dan ilmu untuk benar-benar menaklukkan nafsu mereka sendiri. Nah sekarang, gimana nasib kelompok kedua? Kelompok yang nggak bisa atau nggak mau melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh tadi. Konsekuensinya digambarkan dengan sangat tegas, tanpa kompromi. Hasilnya cuma satu kata, wafat. Mereka yang gagal memisahkan diri dari pengaruh roh ini dikatakan akan dibawa ke alam fana. Sebuah pemisahan yang total dan final. Oke, jadi buat apa sih semua proses yang kedengarannya dramatis banget ini? Ada penyaringan, pendidikan, sampai konsekuensi yang seberat itu. Tujuannya, menurut sumber ini, adalah untuk menciptakan sebuah realitas yang sama sekali baru buat umat manusia. Nah, ini dia tujuan akhirnya, sebuah tatanan dunia baru, di mana manusia bisa hidup dengan kesadaran penuh, nggak lagi dibayang-bayangi atau dipengaruhi sama entitas tak terlihat. Katanya, ini bakal bikin ujian hidup jadi jauh lebih ringan, karena dijalani dengan pemahaman spiritual yang utuh. Grafik ini ngegambarin kondisi idealnya dengan jelas banget. Pengaruh roh jadi 0, kesadaran manusia nyampe 100%, dan hasilnya bobot ujian hidup turun drastis. Inilah visi masa depan yang coba ditawarkan. Jadi, penting banget buat ngerti poin ini. Seluruh proses ini digambarin bukan sebagai hukuman loh, tapi lebih kayak proses pemurnian. Sebuah proses yang dianggap perlu buat ngangkat kesadaran manusia ke level yang benar-benar baru. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar di akhir. Apakah semua ini cuma sekedar visi filosofis tentang masa depan yang entah kapan datangnya? Atau jangan-jangan ini adalah deskripsi dari sebuah proses tersembunyi yang sebenarnya udah berjalan sekarang di sekitar kita dan di dalam diri kita masing-masing?